Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Bapak Heri Kusuma dalam pelajaran matematika wajib kelas 10 pada materi pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai pertidaksamaan kuadrat dua variabel, di mana pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu mempunyai 4 buah bentuk umum. Yang pertama, y kurang dari ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian yang kedua, y lebih dari ax kuadrat plus bx plus c. Yang ketiga, y kurang dari atau sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Lalu yang terakhir, y lebih dari atau sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c itu adalah elemen bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0, karena kalau a sama dengan 0 nanti jadinya adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Dalam pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini, tujuannya adalah kita mampu menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah: yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu x. Jika grafiknya itu melewati sumbu x atau titik potongnya berada di sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Kemudian yang B, menentukan titik potong terhadap sumbu y. Jika grafiknya memotong sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Nah, setelah menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, kita selanjutnya menentukan titik maksimum atau titik puncaknya ya, yaitu dengan rumus min b per 2a, min b kuadrat min 4ac per 4a, dimana ini min b per 2a itu adalah x dan min b kuadrat min 4ac per 4a ini adalah nilai y-nya. Terus b, a, dan c kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini ya. A itu adalah koefisien dari x yang berderajat 2, kemudian b itu koefisien x yang berderajat 1, dan c tinggal kita substitusikan ke dalam rumus saja. Setelah menentukan a, b, dan c ini, maka langkah selanjutnya D itu menggambar kurva parabola pada koordinat kartesius. Setelah menggambar, maka lakukanlah uji titik 0,0 pada pertidaksamaan yang diketahui tadi ya, misalnya di soal. Jadi kalian sebenarnya pada uji titik ini tidak harus memakai 0,0. Kalian bisa memakai 1,1, 2,2 titiknya ya. Tapi untuk lebih memudahkan, silahkan kalian pilih 0,0 gitu. Kemudian yang terakhir, menentukan daerah penyelesaian pada kurva parabola. Untuk catatannya, tanda pertidaksamaan kurang dari dan lebih dari dalam menggambar kurva pada koordinat kartesius itu menggunakan garis putus-putus. Diingat ya, kalau tandanya itu kurang dari dan lebih dari, maka garisnya harus putus-putus. Kemudian untuk tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan dalam menggambar kurva itu menggunakan garis utuh. Jadi tidak boleh menggunakan garis putus-putus, harus dibedakan. Yang terakhir untuk catatannya, dalam melakukan uji titik 0,0, jika pernyataan benar maka daerah penyelesaiannya mendekati 0. Kemudian jika pernyataannya adalah salah, maka daerah penyelesaiannya menjauhi 0, sama seperti pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian perhatikan contoh berikut ini. Kalian disuruh menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ya, dua variabel. Y kurang dari sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 8. Nah, sesuai dengan langkah yang pertama, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x ya. Menentukan titik potong terhadap sumbu x. Maka syaratnya y-nya harus sama dengan 0.
Nah, ketika mencari titik potong terhadap sumbu X, itu persamaan ini kita ganti dengan persamaan kuadrat dua variabel ya. Jadinya berubah menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8 untuk memudahkan dalam menentukan titik potong. Jadi kita tidak menggunakan pertidaksamaan ini tapi menggunakan sama dengan. Kemudian karena Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan saja. Y sama dengan 0, berarti persamaan ini menjadi min X kuadrat plus 2X plus 8 sama dengan 0, karena Y-nya sama dengan 0. Untuk lebih memudahkan, kita kalikan persamaan ini dengan negatif 1 ya, supaya X yang berderajat 2 ini menjadi positif. Jadinya X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan pemfaktoran ya. Kita lakukan pemfaktoran dimana kita tulis di sini X dan di sini X, supaya kalau dikalikan X dikali X sama dengan X kuadrat. Kemudian setelah itu kita cari dua angka yang jika dikalikan itu hasilnya adalah negatif 8 dan jika ditambahkan hasilnya adalah negatif 2. Berarti angka itu adalah 4, di sini 2 ya. Karena 4 dikali 2 itu 8 dan mintanya itu adalah negatif 8, maka salah satu di sini ada yang negatif. Tapi kita lihat di sini karena ketika dijumlahkan adalah negatif 2, maka yang di sini negatif ya. Di sini positif. Coba kita cek, negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8, kemudian negatif 4 ditambah dengan 2 sama dengan negatif 2. Selanjutnya X min 4 dikalikan dengan X plus 2 itu sama dengan 0. Berarti ada dua kemungkinan. Kalau enggak X min 4 sama dengan 0, ya X plus 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat tulis X min 4 sama dengan 0 atau X plus 2 itu sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan, berarti kita dapat mencari nilai X nya sama dengan, kita pindah ruas ke kanan jadi 4, atau X sama dengan 2 dipindah ruas ke kanan menjadi negatif 2 ya. Nah, dari sini kita dapat menentukan titik potong terhadap sumbu X, yaitu X, Y. Untuk titik potong yang pertama, X nya itu 4, Y nya 0, berarti 4,0. Untuk titik potong yang kedua, X nya negatif 2 dan Y nya 0, jadinya negatif 2,0. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y ya. Menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X nya sama dengan 0. Kita tulis persamaannya terlebih dahulu. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Kita substitusikan X nya sama dengan 0 sehingga menjadi minus 0 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 0 tambah 8. Y sama dengan ini 0 ditambah dengan 0 tambah dengan 8 sama dengan 8. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y X, Y. Jadinya X nya 0, Y nya 8. 0,8. Nah, setelah ini kita menentukan titik maksimumnya ya. Menentukan titik maksimumnya atau titik puncaknya dengan rumus P titik puncak ya sama dengan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita substitusikan saja. Di sini kan kita pada pertidaksamaan ini nilai A-nya adalah negatif 1 ya. A-nya itu sama dengan negatif 1, kemudian B-nya sama dengan 2 dan C-nya sama dengan 8. Kita substitusikan ke dalam rumus. Min B, B-nya 2 per 2A, 2 dikali dengan negatif 1, min B
B kuadrat. B nya 2 berarti 2 kuadrat dikurangi 4AC. 4 dikali A nya itu adalah negatif 1, dan C nya adalah 8 per 4 dikali A. 4 dikali dengan negatif 1. Kita sederhanakan ya. P negatif 2 dibagi dengan 2 dikali negatif 1 itu sama dengan negatif 2 ya. Negatif 2 per negatif 2, negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4 dikurangi dengan 4 dikali dengan negatif 1 itu adalah negatif 4. Negatif 4 dikali dengan 8 itu sama dengan negatif 32 per 4 dikali dengan negatif 1 yaitu negatif 4. Kita sederhanakan lagi. Negatif 2 dibagi dengan negatif 2 sama dengan 1, terus koma, negatif 4 dikurangi dengan negatif 2 berarti 4 ditambah dengan 32 ya, karena negatif ketemu di tengah-tengah jadinya positif. 4 ditambah 32 sama dengan 36. 36 dibagi dengan negatif 4 sama dengan negatif 9 ya. Negatif berapa tadi? 36 dibagi dengan negatif 4 diperoleh P sama dengan 1, ini negatif 36 dibagi dengan negatif 4, karena sama-sama negatif maka hasilnya positif, tinggal 36 dibagi 4 sama dengan 9. Berarti kita sudah menemukan titik potong terhadap sumbu X yaitu 4,0 dan negatif 2,0, dan titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,8, dan titik puncaknya P 1,9. Sehingga selanjutnya kita akan menggambar ke dalam koordinat kartesius. Nah, setelah kita menentukan titik potongnya tadi, yaitu diperoleh 3 titik potong, 4,0, negatif 2,0 dan 0,8. Kemudian titik maksimumnya adalah 1,9, maka kita masukkan ke dalam koordinat kartesiusnya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X yaitu 4,0 dan negatif 2,0. Berarti 4,0 berada di, maaf, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. 4,0 1 2 3 4 berada di sini ya. 4. Kemudian negatif 2,0, X nya negatif 2 berarti berada di sini ya. Ini negatif 2,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y nya yaitu 0,8. 0,8 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 berada di sini 8. Kemudian titik maksimumnya atau titik puncaknya itu adalah 1,9. X nya 1, Y nya 9. Ini 9 di sini, berarti berada di sebelah sini ya. Nah, setelah itu kita hubungkan titik-titik ini menggunakan garis utuh ya, karena tadi pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, berarti menggunakan garis yang utuh. Kita buat kurva berbentuk parabola. Hubungkan. Bentar. Nah, setelah terbentuk kurva parabola ini, maka kita langkah selanjutnya adalah melakukan uji titik ya, 0,0 terhadap pertidaksamaan pada soal. Jadi langkah yang selanjutnya yaitu D, melakukan uji titik. Uji titik 0,0 pada Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Kita langsung substitusikan saja titik 0,0 ke pertidaksamaan ini. Y nya sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan minus 0 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 0 plus 8.
0 kurang dari atau sama dengan, ini tetap 0 ditambahkan dengan 0 dibuang 0 ya, tambahkan dengan 8. 0 kurang dari atau sama dengan 8. Setelah itu kita lihat di sini pernyataan ini, 0 itu kurang dari atau sama dengan 8. Betul apa tidak? Kalau 0 itu kurang dari atau sama dengan 8, ya ternyata pernyataan ini bernilai benar. Karena bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya itu mendekati 0 ya. Maka yang diarsir adalah bagian dalam ya. Karena di sini 0 mendekati 0, berarti yang diarsir adalah bagian dalam kurva parabola ini. Kita arsir saja. Ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, sampai sini itu adalah langkah terakhir dalam menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan y kurang dari atau sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 8. Jadi kalau belum sampai dengan langkah ini, menggambar ini dan menentukan daerah penyelesaian, berarti kalian belum menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan dari y lebih dari x kuadrat minus 9. Langkah yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu x ya. Jadi kita tulis y sama dengan x kuadrat minus 9. Syarat dari titik potong terhadap sumbu x itu y-nya sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan y sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, menjadi x kuadrat min 9 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti tadi. Di sini x, jika dikalikan x kali x sama dengan x kuadrat. Sekarang kita mencari dua buah bilangan yang dikalikan itu hasilnya 9 dan jika ditambahkan hasilnya 0. Jadi yang dikalikan hasilnya 9 adalah 3 dan 3. Karena negatif ya, karena negatif maka salah satu dari ini ada yang negatif juga. Di sini positif, di sini negatif. Kita cek. Positif 3 dikalikan negatif 3 sama dengan negatif 9. Kemudian 3 ditambah dengan negatif 3 sama dengan 0 karena B-nya 0 ya. Ini sama dengan 0. Kita faktorkan, yaitu x plus 3 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 3. Jadi titik potong terhadap sumbu x yaitu x, y ya. X nya itu negatif 3, y nya 0, berarti negatif 3,0. Dan yang kedua x nya 3, y nya 0, berarti 3,0. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu y. Menentukan titik potong terhadap sumbu y ya. Karena terhadap sumbu y maka syaratnya x nya sama dengan 0, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan saja. Y sama dengan x kuadrat minus 9, sehingga y sama dengan x nya 0, 0 kuadrat dikurangi 9, y sama dengan negatif 9, sehingga titik potong terhadap sumbu y yaitu x, y. X nya 0, y nya negatif 9. Setelah itu kita cari titik puncaknya ya, titik puncak atau titik maksimumnya dengan rumus P sama dengan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A ya. Kemudian kita substitusikan nilai B, A, dan C nya ke dalam rumus ini ya. Karena pada pertidaksamaan ini nilai A nya sama dengan 1, sama dengan
1, kemudian B-nya 0 ya, karena tidak ada variabel X yang berderajat 1, maka B-nya 0. Dan C-nya sama dengan negatif 9. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam sini. Min B 0 ya, per 2 dikali A, A-nya 1, berarti 2 dikali 1, sama min B kuadrat, berarti 0 kuadrat min 4 dikali 1, C-nya negatif 9, per 4 dikali dengan A, A-nya sama dengan 1 ya. Sehingga kita sederhanakan saja, diperoleh P, karena negatif 0 dibagi dengan 2 ya, itu hasilnya tetap 0 ya. Koma, di sini 0 kuadrat tetap 0, kemudian 4 dikali 1 itu 4, 4 dikali dengan negatif 9 itu sama dengan negatif 36 ya. Ini hasilnya negatif 36. Ketemu dengan negatif berarti positif 36. Di sini juga ada negatif ya, berarti positif 36 dibagi dengan 4 dikali 1 yaitu 4. Itu jadi P sama dengan 0, negatif 36 per 4 sama dengan negatif 9. Kita sudah menemukan titik potong dari sumbu X, titik potong dari sumbu Y, dan titik maksimumnya atau titik puncaknya, sehingga kita dapat menggambar ke dalam koordinat kartesiusnya. Kemudian setelah kita menentukan titik potongnya tadi ya, didapat yaitu negatif 3,0, kemudian 3,0 dan 0, negatif 9, dan titik maksimumnya adalah 0, negatif 9, maka kita langsung saja masukkan titik-titik tersebut ini ke dalam koordinat kartesius. Titik potongnya pertama yaitu negatif 3,0, X-nya negatif 3, berarti berada di sebelah kiri, 1, 2, 3. Ini adalah negatif 3,0 ya. Kemudian titik potong yang kedua yaitu 3,0 ya. Kita masukkan saja X-nya 3, Y-nya 0, 1, 2, 3. Berada di sebelah sini. Selanjutnya titik potong yang ketiga yaitu 0, negatif 9, X-nya 0, Y-nya negatif 9, karena negatif berarti berada di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti berada di sini ya. Ini adalah 0, negatif 9. Kemudian titik maksimumnya yaitu 0, negatif 9, sama pada titik potong yang ketiga tadi, 0, negatif 9 ya, berarti sama juga berada di sini. Baik, kita hubungkan titik-titik tersebut untuk membentuk kurva parabolanya ya. Ada 1, 2, 3, ada 3 titik. Tapi ingat menggunakan garis putus-putus karena pertidaksamaannya adalah lebih dari. Kita gambar saja dari sini menggunakan garis putus-putus. Nah, setelah menggambar kurva parabolanya, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji titik. Kita lakukan uji titik 0,0 pada pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat minus 9. Langsung saja kita substitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan ini ya. Y-nya 0 lebih dari 0 kuadrat min 9. Jadi 0 lebih besar dari negatif 9. Ketika kita lihat pernyataan ini bernilai salah atau benar, gitu ya. 0 itu lebih besar dari negatif 9. Pernyataan ini bernilai benar ya. Kalau bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya itu mendekati 0.
0, maka kita arsir saja daerah penyelesaiannya mendekati 0. Berarti dari sini ini ke atas ya, di dalam kurva bukan di luar kurva karena mendekati 0. Kita arsir saja. Ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat min 9. Jadi harus sampai dengan langkah ini ya, pengasiran daerah penyelesaiannya. Kalau belum sampai sini berarti kalian belum selesai dalam menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan. Setelah demikian penjelasan mengenai cara menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Mudah-mudahan penjelasan tadi dapat membantu kalian semua dalam memahami materi pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kurang lebihnya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.